Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kalian tentu sudah tahu apa definisi dari Al-Quran. Ya, Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'ah. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam membaca Al-Quran maka akan bernilai pahala, dan Al-Quran sendiri diriwayatkan secara mutawatir. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khobar, dan asar. Namun keempat ini memiliki perbedaan. Hadis sendiri adalah perkataan, perbuatan, ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak semua, mari kita menghafal surat An-Nisa ayat 59 dan menghafal surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri atau pemimpin-pemimpin kita. Taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik kepada pemerintahan atau kepada para ulama. Dalam hal ini, ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis memiliki fungsi yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah bayanut takrir, yaitu memperkuat isi dari Al-Quran. Contohnya adalah terkait perintah wudhu. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Nah, hadis di atas memperkuat dari surat Al-Maidah ayat 6. Bayanut tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Mengenai hukum pencurian, Rasulullah didatangi seorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis itu
menafsirkan atau menjelaskan dari Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan. Jadi maksudnya di Al-Quran itu adalah sifatnya umum, yaitu pencurinya dipotong tangannya. Nah, Nabi memberikan penjelasan bahwa yang dipotong itu adalah dari pergelangan tangan. 3. Bayanut tasyri', yaitu memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini yaitu memberikan kepastian hukum. Biasanya Al-Quran itu hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya adalah hadis mengenai zakat fitrah. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 4. Bayanun nasakh, secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan, adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Nah, surat ini menjelaskan bahwa wasiat itu boleh untuk ibu bapak. Nah, ini suratnya dinasakh atau dibatalkan oleh Nabi Muhammad melalui perkataan beliau, yaitu hadisnya tadi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi untuk ibu bapak maupun karib kerabat itu tidak mendapatkan wasiat, tidak boleh. Mereka haknya adalah waris. Terus siapa yang mendapatkan wasiat? Berarti orang lain selain dari ahli waris. Jadi hadis itu menasakh atau membatalkan dari surat Al-Baqarah. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak bisa menanamkan perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl, yaitu bahwa setiap orang beriman haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai orang beriman, kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin itu dalam pemerintahan maupun para ulama. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali pada Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis, dan berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.